فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Naam, kita masuk. Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-babul 'ashir fi istiwa'illahi 'ala 'arsyih. Bab yang ke-10 tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy-Nya. Dan hubungan bab ini dengan bab sebelumnya sangat erat. Karena istiwa termasuk di antara dalil dan bukti yang menunjukkan tingginya Allah. Makanya dalam dalil-dalil tentang al-ulu di antaranya disebutkan apa? Istiwanya Allah di atas arsy. Naam. Qala al-istiwa'u fil lughah yutlaqu ala ma'anin taduru 'ala al-kamali wal intiha. Al-istiwa secara bahasa digunakan untuk beberapa makna yang semuanya berputar pada apa? Pada makna al-kamal wal intiha, makna kesempurnaan. Tayyib. Dan makna intiha yaitu akhir atau puncak. Ada sesuatu yang tinggi berarti akhirnya paling ujung tingginya. Ini makna asal. Yang bermakna al-kamal wal intiha. Wa qad warada fil Qur'ani ala thalathati wujuh. Dan penggunaan kata istiwa telah datang di dalam Al-Quran dalam apa? 3 bentuk. Yang pertama mutlak, datang secara mutlak. Maksudnya mutlak di sini akhwan, ndak apa? Ndak ada embel-embel huruf jar. Kaqaulihi ta'ala walamma balagha ashuddahu wastawa. Berkaitan dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Walamma balagha ashuddah. Maka setelah mencapai usia dia kuat, wastawa dan sempurna, atainahu hukman wa ilma. Memberikan kepada beliau hukum dan ilm, diangkat menjadi apa? Menjadi rasul. Ini wastawa ay kamula, setelah sempurna pertumbuhannya, yaitu mencapai kondisi paling puncaknya dalam pertumbuhan dia, paling bagusnya kondisi dia, sehingga disitulah dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini kalau datang mutlak tanpa ada embel-embel huruf jar. Yang kedua wa muqayyad bi ila ka qaulihi ta'ala tsumma stawa ilas sama. Tsumma stawa ilas sama. Nah di sini istawa bermakna ay qasada bi iradatin tammah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kehendaknya yang sempurna, untuk apa? Untuk penciptaan langit. Makanya tsumma stawa ila sama, dalam ayat fasawwahunna sab'a samawat. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan itu 7 langit. Ini qasada bi iradatin tamah. Istawa ay qasada bi iradatin tamah ila sama. Kemudian yang ketiga wa muqayyad bi ala ka qaulihi ta'ala litastawu ala zuhurih.
litastawu ala dhuhuri. Wa ma'nahu hina idzin al-'ulu wal istiqrar, agar kalian apa? Naam, kokoh di atas apa? Di atas punggung-punggungnya, di atas punggung-punggung binatang kendaraan itu. Sengaja dicarikan makna yang tidak ada kaitannya dengan Allah untuk makna ketiga ini agar kita apa? Memahami makna asli dari apa? Penggunaan istiwa. Maksudnya adalah di atas. Naam, fastiwa'ullah ala arsyihi maknahu 'uluwuhu wa istiqraruhu 'alaihi. 'uluwan wa istiqraran yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Wa huwa min sifatihi al-fi'liyah allati dalla 'alaiha al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Fa min adillatil kitabi qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sehingga istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya maknanya adalah 'uluwuhu wa istiqraruhu 'alaihi, yaitu tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetapnya Allah di atasnya. Cuma nakhwanifillah, nah untuk mana istaqarra yang kemudian diambil darinya mana istiqrar ini dikritisi oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Naam Al-Arsh. Nah, memang Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kawan menyebutkan di antara makna istiwa yaitu ala wartafa'a, kemudian istaqarra dan qasada. Yang kalau kita perhatikan penggunaan para salaf dan kalimat-kalimat mereka yang insyaallah kita susulkan beberapa athar penting seputar makna istawa. Nah, maka mereka tidak keluar dari apa makna pokok yaitu ala wartafa'ah. Bermakna apa? Ala wartafa'ah. Adapun penetapan makna al-istiqrar, nah ini diingkari oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sehingga lebih bagus bagi kita untuk mencukupkan diri dengan makna tadi ala wartafa, yaitu penetapan makna tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketinggian yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Naam. Wa huwa min sifatihi al-fi'liyah allati dalla 'alaiha al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Dan itu termasuk di antara sifat-sifat fi'liyah Allah yang ditunjukkan oleh Alkitab dan sunnah serta ijma'. Di antara dalil dari Alkitab adalah ayat yang masyhur Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu di atas arsy beristiwa. Maknanya Ar-Rahman itu di atas arsy-Nya tinggi, atau Ar-Rahman tinggi di atas arsy-Nya. Ini maknanya. Wa min adillati sunnah ma rawahu al-Khallal min kitab sunnah bi isnadin sahih ala syartil Bukhari an Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma faraghallahu min khalqihi istawa ala arsy. Ini menunjukkan bahwasanya sifat ini sifat fi'liyah, di mana sifat
fi'liyah itu akhwan, yaitu sifat yang ada kaitannya dengan masyiah, ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Khallal dengan sanad yang sesuai dengan syarat Bukhari dari Qatadah bin Nu'man, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai dari penciptaannya, istawa ala arsy, maka Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Baik. Wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, innahu madhkurun fi kulli kitabin anzalahu Allah ala kulli nabi. Naam, beliau katakan dalam Al-Ghunyah juga bahwasanya sifat istiwa ini disebutkan pada semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada setiap nabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di antara sifatnya istiwa 'alal 'arsy. Waqad ajma'a ahlu sunnati ala anna Allah ta'ala fawqa arsyih wa lam yakul ahadun minhum innahu laysa 'alal arsy. Ya, ahli sunnah telah berijma' bahwasanya Allah itu di atas arsy-Nya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan dari kalangan ahli sunnah bahwasanya Allah tidak di atas arsy-Nya. Wa la yumkinu li ahadin an yanqula anhum dzalika la nassan wa la dhahira, dan tidak memungkinkan bagi seorang pun untuk bisa menukilkan dari ahli sunnah, dari para salafina as-salih ridwanullah alaihim, penyelisihan tentang hal ini, baik secara nas maupun secara zahir. Taib. Jadi sifat istiwa, sifat fi'liyah bagi Allah yang telah tetap berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta ijma'. Tayyib. Dan setelahnya disebutkan perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala yang masyhur, kita akhirkan karena penjabaran maknanya lumayan panjang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di sini. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.